Itu yang jadi problem nanti itu soal konflik nilai di sini itu. Bukan konflik nilai di dalam keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial, soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Kayak itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan itu kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Amdal budaya ada hal semacam itu kan. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan. Harganya berapa sih? Saya kasih ilustrasi di Australia. Kalau ada perusahaan mengeksploitasi satu wilayah di situ dan ditemukan sendok aborigin, maka dia mesti berhenti eksploitasi itu. Hargai sendok aborigin. Artinya di bawah bumi yang lagi dieksploitasi itu ada artefak kebudayaan. Dia mesti pindah 5 km. Ketemu lagi, dia pindah lagi 5 km. Rugi terus dia. Tapi itu konsekuensi dari peradaban, itu menghargai peradaban nenek moyang. Itu di kita apalagi ya, yang nggak ada tuh, begitu diukur gusur tuh. Lalu yang kita sebut sebagai kebudayaan peradaban itu apa? Ya uang. Jakarta Konsorsium Pembaharuan Agraria menyebut lahan ibu kota negara atau KN bukan merupakan tanah milik negara. Klaim dari KPA tersebut harus dipastikan agar tidak menimbulkan potensi konflik agraria. Klaim dari KPA yang menyebutkan lahan IKN bukan merupakan lahan negara harus kembali dipastikan. Adapun dilihat dari dampak sisi ekonomi, jika memang lahan tersebut bukan milik negara, adalah kemungkinan meningkatnya biaya pembebasan lahan yang harus dilakukan. Namun, klaim terhadap kepemilikan lahan ini harus benar-benar dipastikan, karena juga terdapat potensi spekulasi dari kepemilikan lahan ini. Sementara dari sisi sosial, dampaknya juga harus diperhatikan. Saya sebagai seorang jurnalis menolak, tidak setuju dengan IKN. Bukan dari awal saya menolak, dari awal saya tidak setuju dengan berbagai dampaknya, dampak kemacetan, dampak kriminalitas yang akan semakin meningkat, lingkungan dan lain sebagainya. Tadi malam Bung Rocky bilang kalau ada pesawat burung besi yang semakin banyak lalu lalang itu juga akan mengganggu burung yang asli, kan begitu. Seperti itu ilustrasinya. Dan saya juga mau bilang, saya calon korban terdampak IKN. Saya punya rumah orang tua di depan Bandara Sepinggan. Itu akan digusur. Karena terdampak proyek tol. Saya tanya ke beberapa orang, ini proyek apa? Itu akan dibangun proyek tol VIP untuk para pejabat-pejabat itu. Jadi dibuatkan tol VIP untuk punya akses lebih cepat ke IKN. Wah, beberapa teman saya lagi bilang lagi di warung kopi, wah kau kan akan jadi calon miliarder, dia bilang begitu. Sekali lagi saya diolok-olok soal itu. Saya bilang bukan soal itu, sekali lagi bukan soal duit, bukan soal. Saya setuju dengan Bang Rocky, ini soal kebatinan. Kita punya nilai histori di situ. Saya menganggap rumah itu adalah sejarah keluarga, begitu. Jika memang banyak masyarakat yang bergantung aktivitas ekonominya di lahan IKN tersebut, maka pemerintah harus mencarikan jalan keluar untuk mengganti mata pencaharian mereka. Sebagai contoh, masyarakat setempat dapat dilibatkan sebagai pekerja konstruksi di IKN. Merujuk data Komite Nasional Pembaharuan Agraria, terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi ibu kota negara Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Itu sekaligus membantah klaim pemerintah lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara. Sebelumnya, Konsorsium Pembangunan Agraria mengatakan permasalahan IKN bukan saja pengadaan lahan, pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas. Masalah IKN juga termasuk problem ekonomi, sosial, agama, pendidikan hingga kesehatan. Sehingga pemerintah tidak dapat melompat begitu saja tanpa melakukan reforma agraria terlebih dahulu. Contoh, beberapa bulan lalu saya ada di Sydney di Australia itu, ngomong dengan beberapa teman di situ, mahasiswa yang belajar di situ. Saya tanya begini, kenapa nggak ada pesawat malam lagi di Sydney? Biasanya itu pesawat itu 24 jam bandara itu. Jawabannya adalah warga kota Sydney
bikin petisi pada gubernur Sydney atau dia wali kota di situ untuk menghentikan operasi bandara itu di atas jam 10 malam. Dalilnya sama, kami bosen dengar bising suara di situ. Lalu dihitung, kalian akan rugi loh, ekonomi akan macet. Ini kan bandara ini kehidupan malam segala macam. Kata warga Sydney, kami nggak peduli dengan dana ekonomi, kami mau tidur enak. Akibatnya dibatalin. Sekarang ada itu pesawat di Sydney itu sampai jam 10 malam udah nggak ada pesawat di situ, coba. Itu hasil dari petisi masyarakat yang tahu bahwa nilai kebudayaan, nilai batin rohani itu lebih tinggi dari nilai ekonomi itu. Dan si gubernur Sydney itu terima logika itu. Jurnalis-jurnalis Sydney itu lakukan petisi sama-sama. Ya, memang ngapain ada bising di atas Sydney kan? Itu penanda awal bahwa kalau pemimpinnya masuk akal dan rakyatnya menginginkan sesuatu itu diuji secara logika, maka pemimpin oke, kami batalkan. Dia batalin dengan konsekuensi rugi pendapatan kota Sydney, tetapi rakyatnya bahagia. Mengikuti data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 9.000 petani yang menguasai lahan kurang dari 1 hektar. Itu seakan menjadi ketimbangan dengan penguasaan lahan tambang seluas 5,2 juta hektar. Belum lagi, ada 1,2 juta hektar lahan kebun sawit di Kalimantan Timur. Jadi masalah yang sangat fundamental adalah penguasaan lahan. Pembangunan ibu kota negara akan sangat sia-sia. Belum lagi tumpang tindih klaim yang disebabkan konflik agraria di sana. Boleh nggak uang jadi ukuran? Boleh. Di mana? Di dalam pembuatan kebijakan makro. Market ekonomi boleh di tingkat makro supaya efisiensi bisa kita kenali. Tetapi begitu market ekonomi masuk sampai ke masyarakat adat, dia menjadi market society. Segala hal itu dihitung dengan uang. Itu dasarnya kan. Kan Bahlil atau Jokowi bilang ya udahlah pindahin tanah ke sana tuh. Berapa luasnya tuh bangunan yang roboh dibikin apartemen. Semua itu adalah apartemen, rumah itu house, bukan home. Bagi masyarakat dia perlu home, suasana, bukan bangunan. Jadi itu yang mestinya diambil dari awal. Nah, sekarang terjadi konflik. Akhirnya bilang ada berapa 2.800 hektar yang belum selesai, tapi kita akan selesaikan karena itu cuma soal ongkos ganti rugi. Bukan ganti rugi, ini ganti batin. Kondisi batinnya berubah, kan itu kan. Life world-nya berubah itu, Lebensraumnya itu jadi lain. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial, soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Kayak itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan itu kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Amdal budaya ada hal semacam itu kan. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan. Harganya berapa sih? Saya kasih ilustrasi di Australia. Kalau ada perusahaan mengeksploitasi satu wilayah di situ dan ditemukan sendok aborigin,
maka dia mesti berhenti eksploitasi itu. Hargai sendok aborigin. Artinya di bawah bumi yang lagi dieksploitasi itu ada artefak kebudayaan. Dia mesti pindah 5 km. Ketemu lagi, dia pindah lagi 5 km. Rugi terus dia. Tapi itu konsekuensi dari peradaban, itu menghargai peradaban nenek moyang. Itu di kita apalagi ya, yang nggak ada tuh, begitu diukur gusur tuh. Lalu yang kita sebut sebagai kebudayaan peradaban itu apa? Ya uang.